kadang kita naik, kadang kita turun, kadang kita berlari, kadang kita tersandung, tapi itu namanya kehidupan. Dan kalau kalian tadi sudah lihat di awal mulai acara tadi, sudah ada cuplikan bintang tamu yang akan kita undang. Waktu itu saya dan Nagita pernah datang ke rumahnya, tapi waktu itu kan kita ngobrol terbatas karena ada anak-anak. Kita nggak mungkin ngobrol sama anak-anak di depan anak-anak yang memang obrolan yang dewasa lah. Dan kali ini di Oke Bos kita akan mengundang beliau. Kesini langsung. Kita akan hadirkan lagi, kita akan ngobrol lebih dewasa, obrolan yang pastinya insya Allah bisa bermakna buat banyak orang. Karena hebatnya bintang tamu kita ini dalam keadaan apapun dia adalah perempuan yang tangguh. Ini dia, Mbak Widi Mulia. Apa kabar? Sumringah. Gak apa-apa. Sumringah Terima banget. kasih. Masya Allah. Walau moodnya masih naik turun tapi di Oke Bos kita harus ceria. Ya. Ini fans. Idola. Iya ini idolanya. Apaan lu idola apa lu? Idola apa? Lu tahu nggak lagunya Mbak Widi? Tahu kan pernah itu juga bisa scream juga. Yang mana? Trio apa? Scream tuh. Macan. Trio Macan. Masa dibilang Trio Macan? Tunggu. Coba deh, tanya deh, Mbak, masa scream gimana sih Mbak? Scream, apa scream? Bukan yang suka olah-olelang. Happy Tree itu trio, tapi bukan Trio Macan ya. Sayang, dia bilang tadi itu Mbak Widi yang suka scream, maksudnya gimana sih? Yang gitu-gitu. Itu Widi Viera. Aku tahu, Kak Widi ini kan juara yang mewakilkan Indonesia pada tingkat Asia. Asia bagus. Lu Asia nggak bagus. Ayo makan Mbak Widi. Aduh. Terima kasih ya. Tapi Oke Bos. kita dari Trans 7 Oke Bos sekeluarga besar kita di sini. Apapun kita turut prihatin tapi kita salut juga bahwa Mbak Widi ini adalah sosok wanita yang tangguh. Apa sih yang membuat Mbak Widi ini tetap tegar? Aduh, terima kasih banget. Tapi kayaknya setiap orang yang lagi down itu pasti udah nggak punya pilihan selain memang bertahan satu gitu ya. Dan aku pada saat terjadi itu udah langsung punya support system yang kuat. Jadi sistem pertahanan atau yang ngedukung aku tuh dari keluarga kuat sekali. Dan emang mungkin seklise itu ya, tapi memang setiap ibu pasti mau bertahan untuk anak-anaknya kan. Jadi anak-anakku ini pasti karena udah dari bayinya bareng sama kami gitu kan ya, kemana-mana kerja ya udah pasti tahu lah perasaan ibunya kayak gimana. Jadi ya kalau aku harus moving on supaya mereka ini juga kayak nggak ngerasa ada wah masalah besar gitu. Memang ada masalah. Anakku yang pertama aku cerita bahwa masalahnya seperti ini. Tapi mereka tahu Terbuka gitu. sama anak-anak Mbak Widi cerita. Aku terbuka. Kenapa akhirnya Mbak Widi memutuskan untuk cerita sama anak-anak? Oke. Kayaknya pertama aku by insting aja ya, Gi. Karena mungkin susah kayaknya nutupin sesuatu sekian lama tuh akan susah. Dan nanti media juga kan mereka pelan-pelan akan baca. Buat aku sih akan lebih bijak kalau kita mempercayakan anak-anak ini untuk jadi bagian mencari solusi bersama-sama. Karena Ngomongnya ini, gimana membuka pertama kali tuh? Apakah dikumpulin anak tiga-tiganya atau ngomong sama yang paling besar dulu? Aku ngomong ketiga-tiganya bahwa bapaknya harus pergi. Kan nanti dia akan nyari kemana gitu. Bapaknya pergi, bapak lagi mau bertanggung jawab sama satu kesalahan yang bapak buat. Tapi bapak ini enggak orang jahat gitu. Bapak di mana sekarang? Ya bapak sama teman-teman polisi yang mereka itu baik mau menjaga supaya bapak jadi lebih baik lagi. Tapi gimana kabar Mas Dwi? Aku nonton infotainment, nonton berita Mbak Widi udah jenguk Ya, kemarin di hari akhirnya aku memutuskan untuk merespon ke media itu mungkin kayak cara merilis emosi yang nggak keluar selama itu gitu. Jadi beberapa hari itu tuh aku kayak ya sedih pasti sedih, hancur mah pasti hancur, ya kaget ya kaget. Orang kita baik-baik aja gitu ya gitu. Tapi apa nih mesti ngapain gitu. Ada yang menyarankan diem aja dulu Mbak, tenangin dulu, betul. Tapi aku tuh merasa sama media itu gimana ya. Mereka tuh ada terus loh buat kami sekeluarga. Wah, memberitakan yang baik-baik, mensupport gitu kan. Aku kok kayak ngerasa ada tanggung jawab itu gitu. Ya. Di saat yang seperti ini kayaknya aku juga butuh deh
dukungan dari mereka. Gimana kalau aku nggak komunikasi sama sekali gitu. Hari itu aku membuka diri untuk merespon. Sejam kemudian aku siap untuk menjenguk Mas Dwi. Gitu. Keadaannya alhamdulillah Bawain makanan gitu. sehat gitu ya, bawa makanan gitu. Dan canggung lah pastinya. Kata apa yang keluar dari mulut Mas Dwi saat pertama kali kalian ketemu lagi? Dia cuman kikuk, terus dia cuman bilang maaf ya, maaf bolak-balik maaf sama terus gila aku kangen banget sama kalian anak-anak, dia bilang gitu. Kangen, iya udah pastilah aku bilang gitu, mereka sehat baik-baik aja. Terus sisanya gue marah-marah. Kan aku tahu bahwa ketemunya pasti kan tidak private ya, pasti akan ada yang jaga apa segala macam. Jadi aku sempat gini, kayaknya takutnya ngomongnya nggak blong nih. Dalam tanda kutip, marah-marahnya nggak blong. Jadi aku sempat tulis aja gitu. Ada hal-hal yang aku nggak bisa tulis. Ini mau baca atau mau aku ngomong gitu. Tuh, karena kan ada hal-hal yang kayaknya nggak mungkin nggak enak diomongin. Dari dulu loh, sebenarnya dari zaman SMA. Karena pacarnya lama dari SMA. Aku tuh SMA tuh, dia kan bolos mulu tuh. Jadi kalau nggak ketemu ya aku titip surat. Dari SMA setia banget, Fik. Jadi Mbak Widi, tanya dong. Kalau di rumah tuh perbedaannya apa sih yang paling signifikan di saat kemarin Ada Mas Dwi, terus sekarang lagi nggak ada dulu gitu. Ya nggak usah ada kasus ini sih. Semenjak kita semua di rumah aja kan kita jadi kayak pasti kamu juga pindah-pindah deh. Ntar kita ada yang bikin tenda di ruang tamunya. Ya, biar ada bikin tenda. Ya, biar refreshing gitu. Nah, apa yang berubah banget gitu ya? Mas Dwi itu kan anaknya main banget sama anak-anak. Pokoknya memang banyak hal yang dia kadang-kadang tuh mengesalkan gitu ya. Kayak sebagai suami tuh aku masih, ya aku sering kok di interview ngomong gitu, apa sih yang bikin kesel gitu. Kayak tugas-tugas anak-anak, kadang-kadang dia udah nyerah duluan gitu. Nah, tapi soal main, soal apa ya istilahnya role playingnya dia di rumah sebagai teman-teman anak-anak itu yang aku nggak bisa ganti sih. Jadi itu yang sekarang tuh kayaknya Kerasa. kayak hilang gitu, kayak nggak ada yang bercanda-bercanda. Apalagi kan kemarin kan baru ada yang ulang tahun lagi kan. Iya. Kan kemarin Drew, sekarang Widuri ulang tahun. Salam ya Mbak buat Widuri. Waalaikumsalam. selamat ulang tahun. Aku sampein. Sip. Happy birthday. Widuri gimana nih? Ulang tahun kemarin ada yang berbeda gitu? Widuri. Jadi pada saat aku nganterin ke RSKO, aku ingetin tuh Bapak 14 Juni berarti Widuri ulang tahun gitu. Terus dia cuman bilang ya aduh pokoknya dia kalau udah bahas Widuri. Nih ya Mas Dwi itu nggak pernah nangis pada saat aku lahiran anak. Tapi sama Widuri nggak tahu itu anak perempuan atau gimana dia nangis tuh. Begitu dia diingetin ulang tahun pada saat aku ke RSKO dia cuman bilang ya aku nggak bisa ada di sana tapi ya udah nanti aku bikin sesuatu. Kayaknya dia lebih bisa memanfaatkan waktunya untuk gambar. Oh di sana ya gambar. Jadi minta alat tulis, minta alat gambar supaya dia menghabiskan waktunya menggambar sama buku-buku favoritnya minta dikirimin. Tapi juga ini ada dari anak-anaknya Mas Dwi dan Mbak Widi. Dari Widuri, Drew dan juga Den Bagus ada pesan nih buat bapaknya nih. Tapi sebelumnya ini pasti menggetarkan hati kita semua. Setelah yang satu ini tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Bos, tadi lagi itu nyanyi. Mbak Widi tuh nyanyinya suaranya masih enak banget. Ya iya. Kayak ibu suara ibu. Hah? Kayak ibu suaranya. Ya lu salah dong, astagfirullahaladzim. Emang bener, kayak gitu nyanyinya bagus suka nggak pede deh. Suara boleh bagus tapi kalau istri kita tuh suara yang lebih bagus dari suara inanya adalah suara hati dari istri kita. Oke, ini ada pesan untuk Pesan-pesan. Ya, untuk aja dikira di taman Ayah menteng. Dwi. untuk Ayah Dwi nih. Mungkin Mbak Widi juga pernah lihat atau baru mau lihat lagi. dong. Lihat Udah boleh ya? Dari acara. Lihat nih, kita Boleh ya? Ya di YouTube. Looking to visual. Aku tuh tahu sebenarnya waktu aku Setiap lihat itu tuh aku yang berbes. jadi dia nangis. Sebenarnya aku tahu waktu kemarin aku pernah datang ke rumahnya Mbak Widi saat anak-anak ngomong gitu. Sebenarnya kita tuh sebagai orang dewasa
aku juga sebagai laki-laki tuh merinding, mau nangis maksudnya. Ya Allah, sekuat ini anak-anaknya Mbak Widi dan mereka kuat karena orang tuanya. Betul, tapi sebenarnya ya aku rasain ya, kayaknya mereka lebih kuat loh, Raf. Mereka tuh kayak gini loh, ya sudah terus mau diapain gitu. Kalau akunya kan masih drama ya, masih inget-inget ya dulu. Masih aduh susah banget ya, padahal aku udah bilang aku gak mau noleh masa lalu gitu. Anak-anak tuh enggak loh, kayaknya mereka lebih ke gini, lalu apa selanjutnya gitu. Jadi aku rasa justru dari mereka aku belajar kekuatan. Jadi mereka bener-bener, Ya Allah. Ini adalah sumber kekuatan yang Mbak Jadi Widi. malah dari mereka. aku Jadi dia rasa. yang nangis. Kok yang nangis sih Ya saya? enggak apa-apa, ini mungkin lagi ini aja. Biasa lagi mau PMS gitu kan cepet ya. Karena seorang ibu itu memang lagi darah daging ya Mbak Widi ya. Tapi pernah nggak dan dengan kejadian ini Mbak Widi nangis di depan anak? Pernah banget berapa kali dan lucu yang paling cepet mendekat itu dan bagus. Jadi dia cium aku satu, kadang-kadang sampai 4 kali cium. Tambah nangis gak kalau digituin? Tambah kan? Mbak Widi tuh bukan hanya cantik, Waduh. bertalenta, tapi mengelola hatinya juga hebat banget. Masya Allah. Makanya aku mah mengidolakan banget jujur. Alhamdulillah. Ya, Mbak, bener. Mbak Widi tuh, maaf, tangan kirinya mana sih Mbak? Aku pengen lihat. Gini Mbak. Oh gini apa gini? Iya kayak gitu. Balik Mbak. Apa sih? Dia itu seorang Taurus wanita yang memang kuat. Kelak kalau kita memiliki pasangan pun, beliau ini karakter orang yang setia dalam kondisi apapun. Taurus ya benar gue setuju. Serius gue. Iya. Dia itu setia. Maupun dia tersakiti sekalipun karena suatu hal, dia orang yang gak gampang berpaling dari sebuah kejadian. Taurus. Tapi kalau flashback dikit Mbak Widi. Kan Mbak Widi sama Mas Dwi kenal dari SMA. Kita flashback nih ya, zaman Itu SMA ya. berarti pacaran juga dari Lama banget, berarti berapa tahun dong bersama? Enggak, jadi putus karena ya seperti mantan pacar. mantan. Jadi kami tuh pacaran tuh kayaknya nggak nyampe setahun deh. Waktu SMA. Waktu SMA. SMA tuh aku kan ceritanya lagi karirnya tuh lagi menanjak gitu ya. Oh itu jadi waktu itu Ebitri tuh SMA. SMA. Bitri kan dari SMP Dari aku. SMP. Kelas 1. Jadi pas udah SMA tuh kayaknya udah jadi heboh lah gitu. Ya boleh lah, aku bangga aku jadi anak berprestasi gitu. Ini sering aku cerita sama Mas Dwi, iya sementara dia yang bolos, apa gitu-gitu. Ya jadi, Tapi sukanya bad boy gitu ya dulu ya ceritanya. sebenarnya enggak juga, cuman emang dia Anak rajin nikah sama anak bolos. kenapa aku ngomel terus? Karena dia emang baik, cuman emang aku baru tahu ketika minatnya itu memang nggak ada di sekolah. Oh iya benar. Kan kemudian dia ke acting, kemudian dulu kan mungkin kita nggak peka ya, Benar. minatnya ke sini apa gitu. benar. Anyway, 6 bulan putus, begitu. Pokoknya dengan alasan yang aku mau ngejar karir, nggak mau berantem-beranteman mulu, terus kamunya juga jarang bisa ditemui, makanya gue kirim surat mulu. Kayak kita pacarannya apa sih? Ini seangkatan dulu ya? Kakak kelasku dia. Kakak kelas. Setahun di atas aku. Jadi putus lah gitu. Nah emang sehabis putus tuh kami berteman. Jadi memang beberapa kala waktu 2 tahun apa gitu tiba-tiba wih ketemu. Ketemunya ya ketemu aja gitu. Dia lagi ada pacar, aku ada pacar. Oh gitu. Tapi akhirnya bisa menikah ya. Itu sampai bolak-balik sampai dia akhirnya kok mendadak dia main film ya. Terus aku juga pas lagi ada penawaran film nih. Terus aku kayak Ketemu lagi. aku nanya sama dia gitu. Oh, soalnya. Jadi sebenarnya yang ngedeketin duluan tuh Mbak Widi. Nanya-nanya Ngedeketin acting. duluan tuh awalnya lagi tuh. Waktu setelah lama pisah, aku yang modus sih. Ngapain ngebahas skenario sama dia ya? Dia nggak ikut main filmnya juga. Iya, modusnya gitu belajar acting. Tapi gue belum pernah ngomong ini loh di depan dia. Wih. Nanti kalau nonton pasti ketawa. Iya, ntar. Tapi yang membuat akhirnya jatuh cinta dan jatuh hati dan menentukan pilihan hidup untuk Menikah. menikah. Jadi dulu waktu SMA, dia itu paling rajin nganter-nganter aku. Syuting sepagi apapun. Ini nih syuting di Nganter-nganterin 241 deket sini. Dulu Nganterin kan- Mbak Widi syuting kemanapun. Dulu tuh belum mau jadi artis juga belum? Mas Dwi tuh enggak? Enggak, karena emang sih sekolah aja. Dia belum nemuin kayaknya passionnya apa. Makanya sekolah juga males kan. Tapi soal nganterin sampai jam berapa pagi itu juara.
Nah, Kayak Abos ya. Sama gue enggak. Sama siapa dulu? Maksud saya ke ibu tadi. Ya mungkin. nggak kompak sih. Kiki. Nah sayang, tuh kan jadi, Iya bu. oh kan. Udah. Iya. Iya lanjut nanti ada Iya. keributan. Iya. Ya, satu waktu dia pas lagi nganter tuh, padahal masih SMA ya, dia sempat ngomong, aku tuh ngebayangin, aku tuh kepengennya kamu tuh jadi ibu dari anak-anakku. Aku pada saat itu gini, aduh lebay ya gitu, baru SMA sih kita kok ngomongnya udah gitu. Ya kan cita-cita gitu. Mbak. Nah, Omongan tapi itu udah doa ya. tapi emang dia tuh sebenarnya nggak secuek itu. Jadi emang dia apa tuh istilahnya tulus gitu. Kalau bikin surat panjang aja dia nggak pernah bales. Jadi emang beda lah cara berpikir. Cowok banget biasanya. Iya, tapi itu aku nggak pernah lupa. Jadi setiap kita ketemu Tapi walaupun kalimat udah itu putus, kita pacaran masing-masing sama siapa-siapa. Ada satu lagi, aku pernah minta tolong dia jemput di stasiun. Koperku banyak, mobilku aku parkir di kampus. Akhirnya dia mau jemput. Udah lama gak ketemu, gue suruh dia jemput. Wi, aku ada gini, tapi mobil di kampus. Gini. Oke, aku jemput, dia jemput beneran. Tanpa Mbak Wibowo tuh langsung mau gitu ya dimintain tolong ya orangnya. Terus saat itu sebenarnya aku lagi pacaran sama anak kampus. Terus dia akhirnya ada satu momen Mas Dwi itu ambil koper, memindahkan koper-koper itu ke mobil pacar aku. Gitu. Terus pacarnya Mbak Widi gimana? Karena kan dari dulu emang aku orangnya terus terang sih ya. Kita nggak pernah kayak aku yang enggak. Backstreet Boys. Memang saat itu memang yang bisa dan deket jemput itu Dwi. Kalau nggak salah dulu mantan aku tuh emang lagi kuliah, emang lagi nggak bisa. Ya udah, ya mereka akhirnya menurut aku ya kayaknya fine aja. Tapi sampai sekarang dibawa-bawa tuh sama Mas Dwi. Oh gitu? Dulu tuh ya aku tuh yang nganterin ini gitu. Padahal aku masih kesel. Dibales nih. Oh ada balasannya? Ada balasan. Jadi aku juga nggak tahu, setelah menikah baru keluar cerita-ceritanya. Jadi ada undangan pernikahan kakaknya Mas Dwi. Aku dapat undangan nih. Ya aku datang sama pacarku saat itu dong. Iya. Sementara Mas Dwi-nya kan sebagai adik kan pakai seragam, Beskap, iya, gitu, pakai- beskap. Foto nih, foto keluarga gitu ya. Dia tuh beneran mepet gue loh. Jadi biar mikir. Jadi aku sama si dulu mantan aku di kiri, terus dia di kanan, jadi mepet gitu. Dan itu bener-bener disimpan tuh fotonya. Jadi kalaupun sampai sekarang dipajang, ya kesannya kayak kalian berdua masih. Keren, donjuan. Mantap. Tapi ini kalau lagi kangen sekangen-kangennya nih. Kalau pengen seluruh dunia tahu isi hatinya Mbak Widi, pengen ngomong apa sih kalau ini Mas Dwi seandainya nonton. Kalau sekarang aku mau nyampein tuh apa ya? Beneran kayak ini tuh musibah buat aku. Tapi kayaknya kalau buat Mas Dwi kayaknya ini kesempatan dari Tuhan yang paling bagus gitu buat dia untuk jadi lebih kuat dan punya cara-cara yang lebih jitu gitu ya, jadi pemimpin. Karena walaupun gue juga feminis nih, perempuan juga bisa memimpin, tapi kan namanya kita sekeluarga harus saling bekerja sama. Jadi buat aku musibah ini, aku mau bilang sama Mas Dwi, ya memang dipersiapkan sama Tuhan untuk menguatkan kita ke langkah ke depan. Anak-anak ini, tiga orang anak-anak ini, itu mereka luar biasa. Kalau aku lihat bakatnya, nggak pernah aku paksa-paksa. Mas Dwi juga nggak pernah dorong yang lebih dari yang biasanya lah gitu, biasa-biasa aja. Tapi mereka bener-bener tumbuh gitu. Jadi buat aku sih Mas Dwi, kita lupain aja masa lalu. Bener juga kalau Raffi pernah bilang bahwa orang pasti bisa buat salah. Mungkin kedepannya kesalahan itu bener-bener bikin kita beneran jadi jerak, jadi lebih kuat. Dan memang udah naik level, jadi pendamping yang paling baik buat anak-anak kita ke depan. Aku siap. Amin. Dan abis ini aku akan menghadirkan sosok masa lalu. Apakah mantan pacarnya Mbak Widi yang tadi? Yang tadi di mobil. Iya. Mantan pacar Kita akan yang tadi panggilkan
Setelah satu ini tetap di Oke Bos. Siap Bos. Penasaran? Dari tadi di iklan nanya-nanya penasaran siapa sih? Kita akan bagikan, ini udah penasaran. Aduh. Ini dia, masa lalu. Merem. Dari Mbak Widi, silakan datang, masa lalunya silakan. Jiwa saat hati merintih, usahkah lara sendiri. Masih ada asa tersisa, letakkanlah tanganmu di atas bahu. Bagi Aku yang jadi ibu, gak apa-apa udah jadi dangdut. dan tegak dirimu. Oh di sana Tuh udah di sana. kecil pun mengandung. Gue yang cengeng, dia tuh karena nangis. Menghadapinya. Berpelukan dulu dong. Apa-apa ya. Aku juga PSBB. Aku sehat loh. Aku Ini Idola aku pada berpelukan. tadinya tuh Mbak Widi aku kerjain waktu iklan. Ada mantan pacar. Ah siapa sih? Aku bilang tadi mantan yang ada di masa lalu. Ternyata bukan mantan pacar, tetapi adalah bagian masa lalu yang sampai sekarang masih ada di hatinya Mbak Widi. Iya dong. Gimana ya? Fitri tuh bukan setengah lagi ya, udah lebih dari Seumur hidup ya? seumur perjalanan hidup kita tuh lebih dari separuh. mulai terus fase hidupnya kan bareng-bareng. Seberapa deket sih kalau dibilang? Enggak, ini kangennya double. Udah berapa lama emang sih gak ketemu? Lama banget. Jadi emang kangen nyanyi juga banget. Sama emang belum ketemu kan? Tapi kalau Mbak Cynthia Lamusu waktu itu kan pernah datang juga kok Bos sama Surya ya. Sama Surya. Wah kita ngobrol Pendampingnya banyak. waktu itu belum ibu ya? Sekarang biar saya gak genit-genit. Tapi Masih genit. cuma gak genit lah, cuma cunihin. Tapi kalau Mbak Cynthia melihat keluarga sahabat Mbak Widi, keluarga seperti apa? Aduh. Aku kan paling terakhir ya. Ibaratnya berkeluarganya, kemudian punya anaknya. anaknya juga. Jadi sahabat-sahabat ini ya Nola, Widi itu tuh apa ya? Jadi kayak panutan lah ibaratnya ya. Jadi contoh gitu bagaimana cara mereka mendidik anak-anak. Terutama Widi ya. Aku tuh kenal banget Widi tuh karena dia dari dulunya punya sifat apa ya, hampir perfeksionis tapi yang positif ya gitu. Jadi aku tahu banget bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya, menjalankan kedisiplinnya seperti apa kayak gitu. Jadi menjaga keutuhan keharmonisan keluarganya. Jadi makanya kemarin waktu pas timpa musibah itu yang panik baper tuh termasuk aku sama Nola mungkin. Kita tahu banget gitu loh Widi menjaga keluarganya seperti apa gitu. Tapi tuh Fitri tuh harusnya bertiga ya? Ada satu lagi mamanya Neona. Ya kan Tri. Tri. Fitri. Kenapa mau dikacengin lagi yang satunya lagi? Udah punya suami. Lu pengen jadi bapaknya Neona sama Naura lu? Oh, ya, iya. Nggak bisa, udah punya suami. Orang nggak boleh nanya, gitu kayaknya. Enggak kan bertiga sering lihat gitu. Hari ini Dia namanya Nola Fitri lah. itu kalau nggak salah dia lagi sakit kakinya. Jadi waktu tim kreatif minta kita berdua terus si Nola panik gitu kan. Dia lagi kakinya sampai nggak bisa Seleo ya? jalan. Iya. Tapi kalau sebagai sahabat nih, Kak Cynthia sebagai sahabat kan belak-belakan. Coba sebagai sahabatnya Mbak Widi nih, hal yang paling terbaiknya sampai hal paling terjeleknya sahabat ini apa? Yang paling disuka dan Yang paling disuka sama nggak disuka? Terjelek dulu Ya, aja ya. ya udah terjeleknya. Jelek paling gampang. Jadi pada suatu hari Ahai, asik nih. enak kalau ada pada suatu hari. lagi GR tuh terus mau nyanyi tahu nih GR biasa kan kita latihan dulu kan sama bandnya. Udah ayo Bitri udah bisa turun gitu kan. Udah kan udah jadi pas mau GR jalan malas-malasan. Gua lagi mau ambil napas panjang. Mengumpulkan Mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba
semerbak apakah ini? Ada yang Buat nabunin. satu racun. Jadi Dan, Ada yang dan nabunin, aku Mbak? persis di depannya dia. depan dia dan itu gatakan dia menghirup udara lagi capek gitu kan. Jadi Langsung teriak. Buang angin sembarangan. Jadi itu Tapi hal terbaiknya dari seorang Widi. kalau Widi tuh disiplin ya. Disiplin sama dia. Nah tadi lihat kan, sempat ambil tisu, ada lipstick di gigi. Perfeksionis ya. Perfeksion. Jadi dia bisa tuh ya kalau kita mau nyanyi, udah mau nyanyi di belakang panggung backstage masih. Kayaknya ini look ini deh. Gitu. Jadi Oh, video call ini tuh Seng, Banola. Ya kan, Mana ibu Nah, kan coba video call biar komplit Bitri. coba. Bayang. tidur nggak dia tuh? Sore biasanya sosok tidur manis. tidur ya? Selamat sore Mbak. Nggak diangkat. Kamu nomor kamu Video kalau call, mau. coba. Ah, ini dia. Tuh, yeay. Kanola. Ada tebak ada siapa di sini? Kanola. Mana mic dong? Ada mic gak? Bentar ya. Kanola, 2 menit deh, 2 menit ya. Ini ada teman-temanmu di sini. Tuh. Tuh kan? Kok curang bulu mata Kalau di rumah? gak ikut surprisein. Iya, Coba Kanola. liatin kakinya yang pengkor. Emang kenapa kakinya lagi sakit, Kak? Kenapa kakinya? Ya Allah. Aku kemarin jatuh. Ya ampun. Waktu itu tahun lalu aku Raffi. Terus aku kan orang tiba-tiba ya kumat lagi. Kanola, Kumat 4 bulan. Ya. kalau bahas tentang Kak Widi, apa sih yang Kanola terbersit di benaknya Kanola tentang seorang Widi Mulia? Widi itu orangnya kuat banget ya. Maksudnya orangnya tuh kayaknya apa ya? Widi tuh orangnya tuh yang gue tahu dari dulu, yang aku tahu dari dulu, Widi tuh orangnya sangat kuat. Dia orangnya berjuang banget sih. Dia tuh dan sangat mandiri, setahu aku ya. Gitu loh. Pesan-pesan buat Mbak Widi, pesen. Pesannya buat Widi, dia tuh orang kuat. Widi tuh orang kuat. Dia tuh saya tahu pasti dia bisa ngelewatin hal-hal yang berat pasti. Dan dari awal pas tahu ada hal ini, gue sih pasti nangis ya gitu. Tapi nggak berani untuk ngungkapin itu ke dia karena Gue udah dia pasti cerita lebih kuat yang kita daripada berdua yang Senewen. gitu. Gue yakin dia lebih kuat daripada gue dan dia bisa ngelewatin itu semua dan Nangis juga. gue mau nengok sih. Kalau nangis sih Mbak, Ya lu sih nanya. ya maaf deh, ya Allah galak. Jadi tapi itu dia justru karena dia kuat gue malah jadi sedih. Kita satu keluarga semua pas doain yang terbaik buat Widi, buat Dwi, buat Duri dan Mas Den. Semuanya pasti akan berjalan dengan baik, semuanya akan bisa melaluinya dengan baik dan pasti akan kembali normal lagi semuanya karena banyak yang sayang sama mereka. Amin. Amin. Kanola makasih ya. Udah diganggu. Sama-sama dong. Salam buat keluarga. Cepet sembuh. Cepat sembuh ya. Ya, Raffi sehat-sehat ya. Dadah. Dadah Kanola. Sama. Bye. Waduh, persahabatan kalian ini luar Pakai biasa banget. kepompong ya. Persahabatan yang luar biasa. Lu ada sesuatu, atau lu ada sesuatu buat mereka? Apa sih? Ada Vicky, Payung. pakai ngelamun lagi nih. Lu pakai ngelamun lagi. Gak ngebayangin ah bos, Banyak masalah. temanan mereka itu kuat. Kita tuh harus kuat juga. Karena di saat mereka bersama, itulah letak kekuatan secara bersama. Lu jadi tukang ojek payung mereka. Kalau udah tahu Fitri pasti tahu juga dong kalau payung ini. Aku tahu. Nah coba ibu bagaimana? Aku tahu lagunya. Gimana? Mana? Ya udah coba. Ini yang dulu itu, tapi dulu ini payungnya warna-warni. Coba, coba minta kita mereka, ayo. recycle dong, recycle dong. Udah ibu bertiga. Hah? Nola diganti Ya, lagi. Nola. Uci itu warna apa? Nih. Biru ya? Biru. Nola. Kuning. Biru Nola. Kuning. Nih. Bek, udah mulai nih. Woi, ini udah mulai. Lu ngapain sih? Woi, lu ngapain sih?
Udah bikin kopi, bukannya diminum malah dianggurin nih. Hei, nih kopi lu nih. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting kan nggak nganggurin perasaan pacara. Ah, lu aja ada Mbak Widya, ada Mbak Cynthia aja, nempel mulu lu kayak perangko. Lagian bukannya di nganggurin, Bos. Saya tuh dari tadi nungguin, udah bikin kopi. Tapi ampas itu nggak turun-turun. Daripada gue bengong, ya mendingan gue main the fly of the games, main game. Bukannya apa-apa, nanti kopi lu ini keburu dingin loh. Dingin kayak perasaan lu. Enggak dong, sekarang Nih. udah nggak dingin lagi perasaannya. Ini. Tuh lu nggak pernah minum kopi hitam ya, Abos ya, nggak pernah belajar ya. Kan harus tunggu ampasnya turun dulu, Abos, baru bisa diminum. Udah deh, pokoknya nanti kalau udah ampasnya turun, baru Abos kabarin saya. Oh, lu tuh bener-bener yang nggak update. Lu tuh kudet, kurang update. Sini, gua kasih tahu biar lu itu nggak ketinggalan zaman. Kasih tahu apaan, Abos? Ya kasih tahu, sekarang ini udah bukan zamannya lagi nungguin ampas kopi turun. Sampai lebaran kodok juga nggak turun-turun. Karena sekarang udah ada kopi hitam yang kekinian. Nih, gua kasih tahu lu nih. Kopi hitam yang ampasnya cepet banget turunnya. Kopi Gilus Mix. Oh. Ah, itu cepet turunnya. Tapi nanti tetap aja ampasnya nyangkut-nyangkut di gigi kan. Malu kalau pas lagi ngobrolin, apalagi sama cewek-cewek cantik. Terus ada ampas kopi nyangkut di gigi kita. Bagaimana, Bos? Menghilangkan credibilitas kita. Kopi Gilus Mix ini beda. Karena apa? Karena ampasnya itu cepet turun. Dijamin gak akan nyangkut di gigi dan juga gak akan ganggu. Ini, lu deh, ini nikmat banget. Lu minum dulu ya. Selain itu gue kasih tau sama lu ya. Apaan, Kopi Bos? Gilus Mix ini punya aroma yang bervariasi. Ini kreatif banget. Ini beda loh. Beda dari kopi hitam yang lainnya. Variasi rasanya. Ini ada aromanya. Ah, Bos ya, coba membuat propaganda ya. Perasaan kopi hitam tuh aromanya ya gitu-gitu aja, Bos. Bagaimana? Udah deh. Lu mendingan cobain aja. Nih, gue buatin buat lu ya. Pertama-tama, seperti biasa Vicky. Apa, Tuh, Bos? Gunting. gunting dulu. Untuk mengcutting. Tuh, Oh, kemudian? kita tuangkan. Nih, ke gelas. Oke. Oke. Kemudian setelah dituangkan, Kita tuangkan juga. Ini dia nih. hot water. Hot water alias air panas. Mas. Nah, setelah itu baru kita aduk. Diaduk-aduk. Aduk sampai merata. Nih, sebelum lu minum, coba ya. Nih. Aduh, aromanya tuh luar biasa, Fik. Beneran, gua kasih tau lu deh. Nih, gua aduk. Saja. Ini kopi saya tadi sebelumnya. Nih, mau kopi lu nih. Tuh. Lihat. Yang ini ampasnya masih nempel. Lihat dong kopi Gilus Mix. Ampasnya langsung turun kan? Nih, yang ini buat lu nih. Punya Bos mana? Tenang, gue udah bikin. Tunggu ya. Oh gitu ya. Nih, gue juga udah bikin kalau punya gue. Nih, lu cium. Apa aromanya? Aroma pandan, ya kan? Pandan. Nah, Gilus Mix ini punya banyak pilihan aroma. Mulai dari aroma gula aren, aroma pandan, dan juga aroma vanila. Wah, kopi Gilus Mix emang kreatif banget. Dan ampasnya beneran cepet turun, Bos. Iya dong, pastinya. Gilus Mix ini kopinya digiling halus, jadi ampasnya juga halus banget dan juga cepet turun. Nggak salah pilih kan gue? Iya bener, emang Abos mah tepat lah. Milih jodoh jago, milih kopi jago. Terus kopi Gilus Mix ini juga cocok banget untuk anak muda yang kreatif kayak kita-kita. Jelas dong, kopi Gilus Mix, kopinya anak muda. Ya udah, kalau udah ngopi, lu santai dulu. Kita ajak ngobrol dong sama bintang tamu. Kopi udah ketemu. Yang belum ketemu cuma satu. Jodoh. Jodoh. Mbak Widi, Yes. Widih, Mbak Cynthia. Iya. aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Widi udah mau mampir ke sini. Wah, dengan senang hati. Udah berbagi kisah. Buat Mbak Cynthia juga sudah menjadi tamu spesial, surprise buat Mbak Widi.
Sama. Perjuangan ya untuk Iya. membahagiakan seorang sahabat, Iya menghibur. dong. Harapan kedepannya untuk seorang Widi Mulia dan juga Bitri. Keluarga juga. Ini sebenarnya kami lagi menyiapkan konten. Aku, Cynthia, Nola, bahkan nanti ada tamu surprise juga ya gitu. Emang sebenarnya lagi nyiapin. Begitu kejadian aku cuman fokus, aku nggak mau grup AB3 yang udah kita perjuangkan dari zaman dulu. Sampai kita pernah kena cobaan juga di grup AB3, tapi berjalan dengan adanya Cynthia ini kita lanjut terus. Kok karena ada kejadian aku nggak mau ini berdampak jelek. Jadi sebenarnya aku bilang sama Nola sama Cynthia, cepetan jalanin aja, keluarin kontennya, nyanyi-nyanyi. Jadi kita bikin nyanyi di rumah. Wah, seru. Aduh, Cynthia di sana, aku di sini, Nola gini gitu. Jadi kita nyanyi-nyanyian. Belum keluar sampai sekarang. Mungkin mereka juga nunggu suasana ini gitu. Kalau ada model video klip yang ketabrak mobil, udah siap. Aku mah fans militannya Bitri, Kalau selalu buat siap. anak-anak ada harapan apa nih? Oke, anak-anak kan memang sebelum corona ini, sebelum pandemi ini, mereka itu lagi nyiapin single kan, Raffi sama Gigi mungkin iya, aku pernah cerita. ceritain. Kayaknya aku tetap pengen mewujudkan itu gitu, dan alhamdulillah beberapa temen mau bantuin. Jadi anak-anak ini semangat karena mereka hari-harinya tetap ada kegiatan. Aku kan bikinin, jadi dari latihan musik, mereka Drew yang pertama juga lagi kelulusan dia kelas 6 mau menyiapkan graduation performance. SMP. Jadi selalu ada rencana-rencana buat anak-anak ini dan semoga semuanya lancar. Kasusnya biar berjalan sebagaimana mestinya, kita harus ikutin aturan yang berlaku. Tapi aku sama anak-anak tetap mau mewujudkan rencana-rencana itu. Kalau begitu aku ucapkan sekali lagi buat Mbak Widi, Terima kasih Mas Cynthia, banyak. salam buat Mas Surya. Ya, Tuhannya. Mudah-mudahan Mbak Widi, Bitri selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkarya. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan mendengarkan nostalgia lagu yang Oh indah iya bener. dari Bitri. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Keluarga. Siap, Bos. Oh.